muka penuh darah, memar, bibir sobek bagian atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Syahdani Radia, biasa dipanggil Dadang. Di sini sebelumnya saya akan menceritakan perjalanan yang sekiranya bisa menambah wawasan, juga pengetahuan, juga pembelajaran bagi kita semua. Sebelumnya di sini saya akan menceritakan sebuah kejadian janggal juga tentunya menyakitkan. Tak lupa pastinya sulit untuk dilupakan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama saya Opal, Ponco, Galo, dan yang dua terakhir ini adalah pemeran utamanya, Maki dan Imron. Oke, lanjut saja. Di sini kita sekiranya kekurangan biaya untuk logistik atau persiapan lah, tapi kita tetap bermodalkan niat, tekad, dan juga berani tentunya. Untuk persiapan logistik tersebut, si Imron ini, salah satu pemeran utama, rela menjual ban motor demi untuk mendapatkan uang untuk membeli bahan baku logistik untuk kita naik ke puncak Songo-Ligur. Lanjut, kita sudah mempersiapkan segala logistik sekiranya sudah cukup, tapi ternyata berpamitan untuk izin. Kelima orang ini termasuk saya sudah mendapatkan izin orang tua, tapi yang satu, yang Ponco, dia tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Tapi kita tetap modal nekat. Nekat lah yang kita ambil. Lanjut, setelah logistik kita lanjut OTW ke Kota Kudus, tepatnya ke Desa Rahtau. Sering dikatakan Rahtau karena dalam bahasa artian lain Rahtau yaitu darah yang berjajaran. Sampainya kita di Desa Rahtau, kita persiapan lah, biasa ngecek-ngecek logistik, barang, keperluan segala macam. Selesai, kita parkirkan motor di sana. Tidak ada base camp di sana, hanya ada parkiran motor. Lanjut. Setelah kita memarkirkan kendaraan di parkiran motor di daerah Desa Rahtau, kita lanjut jalan. Sebelumnya kita jalan, kita berdoa terlebih dahulu, dan tidak lupa tentunya setelah berdoa yaitu memberitahu apa saja pantangan dalam pendakian saat mendaki gunung, dan juga pantangan saat berucap atau berperilaku di atas sana atau sepanjang jalan. Lanjut, setelah itu kita jalan ke puncak. Dari parkiran motor kita jalan sampai pos 1. Lanjut kita jalan sambil berhenti, biasa makan makanan ringan sembari bercanda, gurau, dan tentunya ya sedikit bercanda yang rada omongan kotor. Sehabis kita berhenti, kita lanjut jalan sampai pos 2. Kita berhenti lagi, jalan mulai menanjak, mulai terjal. Keadaan saya cuma membawa sandal jepit dan lainnya cuma ya sudah cukup lah, ibaratnya sudah memakai sandal gunung dan saya memakai sandal jepit. Kita jalan naik sampai pos 3. Sampai pos 3 kita tetap istirahat lagi, bikin kopi, kayak rokokan, sambil nyemil makanan ringan, bercanda, gurau. Nah, di sini ada yang sedikit janggal. Apa itu? Teman saya, ingat yang namanya Galo, dia sedikit dikatakan nakal ya nakal, seperti kita lainnya. Omongannya kotor ya kotor, omongannya jelek ya jelek, tapi yang tidak wajar karena ini di suatu tempat hutan dan suatu
perjalanan untuk mendaki. Itu tidak wajar dan tidak seharusnya untuk ditiru atau dicontoh. Lanjut, si galuh berucap atau bercanda terlalu berlebihan. Oke, dia bercanda kurang lebihnya seperti ini. Woi, ayo coy. Kalau pakai baju merah, wah, bodinya kelihatan. Ya begitulah, kalian tahu sendiri. Nah, saat itu posisi saya sedang duduk di pinggir jurang, tapi tidak di pinggir, ada jarak 1 meter. Saya waktu itu membawa tas sekolah saya SMA yang berwarna merah. Saya ingat sekali, ya ingat betul, warna merah. Itu tas sekolah saya waktu SMA, saya bawa untuk muncak. Dan di tas tersebut berisikan makanan pokok, dompet semua 1 tim, juga kunci motor 1 tim. Seketika, tiba-tiba saat galuh telah mengucap kata-kata tersebut, apa yang terjadi? Tas merah saya tadi, yang jaraknya dari jurang dan di samping saya, yang berjarakan sekitar 1 meter, jatuh ke dalam jurang. Oke, saya tidak tahu penyebabnya apa. Yang jelas tas saya berguling masuk ke dalam jurang. Ya, dalam keadaan 1 meter, kok bisa tas saya itu masuk ke dalam jurang? Tapi walau ya udah, tas saya udah masuk jurang. Ya udah, kita semua panik karena semua dompet, makanan pokok, kita perjalanan sampai puncak, sampai turun, dan juga kunci motor ada di dalam tas saya itu. Ya udah, rekan saya yang namanya Ponjo bernekat untuk turun. Waktu itu kita ibaratnya ya seperti jangan diambil. Ya udah nggak apa-apa, tapi si Ponjo itu tetap kokoh. Enggak, saya mau ambil tasnya. Oke. Udah, kita pasrah sembari doa di atas. Ponjo turun ke jurang sendirian. Turun sampai si Ponjo nggak kelihatan. Kita panggil, Ponjo. Dia tetap, alhamdulillah, dia masih bisa membalas omongan dari kita. Setelah itu si Ponjo naik. Aku naik. Ya Jo, hati-hati. Kita membalas seperti itu. Ponjo naik. Kelihatanlah tubuh Ponjo dan juga tas tersebut. Dan ternyata Ponjo alhamdulillah berhasil mengambil tas tersebut. Singkat cerita, tas tersebut sudah diambil. Kita sudah beres-beres, kemas-kemas, kita lanjut naik pos 4. Oke, dari pos 4 menuju pos 5 sudah terasa hawa dingin, kabut mulai naik, pandangan mulai menurun, suasana sudah hampir maghrib. Ya, hampir maghrib karena kita jalan kira-kira habis asar. Kabut mulai naik. Oke, pandangan sudah mulai gelap. Kita tetap naik dengan keadaan si Imron. Ingat kan, Imron dan Maki, pemeran utama kita. Si Imron dan Maki sering sekali mengeluh. Oke, pantangan kita kali ini adalah mengeluh. Kesana dilarang mengeluh. Oke, kita lanjut jalan. Sambil sedikit-sedikit kita berhenti. Oke, kita semangat jalan landai, terjal naik sampai hampir sampai puncak tersebut. Jalanan terjal sampai kita naik itu dalam posisi merangkak. Lanjut, setelah itu kita berada di posisi maghrib. Oke, maghrib kita istirahat. Keadaan udah gelap,
sunyi, dan keadaan saat itu cuman kelompok kita aja yang bisa, dan hanya satu kelompok kita yang muncak waktu itu. Singkat cerita, keadaan udah gelap, headlamp dan senter kita sudah kita nyalakan tapi tidak tembus kabut karena semua jalan jalur sudah tertutup oleh kabut. Oke, tapi tetap kita paksain dalam keadaan si Imron dan Maki tetap mengeluh. Oke Kak Abang, kita tetap semangat ya. Jalan naik, terjal, sampailah kita sampai di pucuk Gunung Muria, yaitu puncak 29 atau puncak Songo. Kita sedikit lega tenang, tapi keadaan masih berkabut, dan waktu itu sempat terang sebentar, cuaca terang, cerah, tapi hanya sebentar. Karena apa? Oke, si Galuh yang tadi kalian ingat waktu kejadian tas saya jatuh ke dalam jurang. Nah, dia kembali berulah. Kali ini ulahnya apa? Dia nyanyi tembang-tembang Jawa atau tembang Jawa. Padahal di sana tantangannya tersebut yang saya tahu, yang saya dengar dan saya mengerti, di sana dilarang nembang-nembang Jawa, ngomongin bisa-bisa pewayangan atau tokoh-tokoh lain. Lanjut cerita nih, waktu saat si Galuh tersebut bernyanyi tembang-tembang Jawa atau tembang Jawa tersebut, tidak lama kemudian badai datang, hujan deras, petir nyambar ke sana kemari. Oke, kita sekelompok satu tim coba tenangin diri kita. Setelah itu, oke, kita tidak bisa tidur, gelisah tentunya ya dalam keadaan badai. Di puncak Songolikun itu ada warung dan juga tempat untuk menginap suatu pendaki. Untungnya saja kita satu tim memutuskan untuk menginap di warung tersebut, dan tempatnya cukup luas untuk sekiranya 20 orang lah. Oke, kita kebetulan cuma satu tim yang ada di atas. Kita memutuskan untuk tidur dan bermalam di warung tersebut. Lanjut kita tidur sekitar jam 2. Setelah kita bangun, keadaan badai. Padahal kita bangun sudah subuh. Setelah subuh, keadaan udah normal, tapi tetap suasana masih dingin mencekam tentunya. Dan saya dan rekan saya Maki memutuskan untuk keluar dengan Semaki berfoto-foto ya, layaknya seperti foto biasa pagi-pagi. Dan di sini anehnya, waktu kita mengambil gambar setelah subuh itu, gambarnya tampak rusak semua. Entah saya tidak tahu atau emang kalau tiap subuh atau sekitar jam segitu kita ambil gambar di pucuk gunung, gambarnya rusak seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya pastikan lensa tersebut tidak berembun, lensa kameranya tidak berembun, iya asli tidak berembun. Dan lanjut setelah itu kita ya udahlah, gambar tidak memungkinkan dan hasil gambar buruk, kita memutuskan untuk kembali ke dalam. Kita masak barang-barang makanan seadanya, mie, makanan ringan, bagus air untuk kopi, segala macam seperti itu. Dan tentunya ada yang masih tidur juga, tapi saya dan 3 teman saya tetap bangun untuk menjaga teman-teman saya. Ya padahal malamnya tidak saya jaga sih, kita tidur sama-sama karena tempatnya ya menurut saya juga udah aman. Lanjut
sekitar jam 6 pagi keadaan masih berkabut. Oke, saya memutuskan untuk keluar sendiri. Tentunya keadaan dingin dan bawah gunung terasa tidak ada yang terlihat apa-apa selama kabut itu masih ada. Kabutnya tebal banget, tebal sampai keadaan bawah tidak ada yang terlihat. Oke, beberapa menit kemudian saya tetap di luar sembari ambil gambar foto, walaupun tidak terlihat ya, tapi gambarnya sudah kembali normal, tidak ada bintik gimana gitu, saya kurang tahu, nanti saya tayangkan ininya. Dan setelah itu ketika angin berhembus sangat kencang, sekencang-kencangnya, ketika itu juga kabut mulai hilang dan wow, sungguh pemandangan luar biasa, pemandangan yang sangat luar biasa, sungguh indah. Saya ucapkan kepada Tuhan saya bersyukur dapat melihat pemandangan tersebut, apalagi ini pendakian pertama saya senang-senangnya. Oke, saya panggillah teman-teman saya untuk keluar. Mereka pada lihat betapa sukanya, senangnya teman-teman saya tersebut seperti saya umumnya. Lalu ketika si Galuh mulai berulah lagi, dia kembali bernyanyi tembang Jawa. Oke, di sini kayaknya memang tantangannya tembang Jawa tidak disarankan untuk dinyanyikan di tempat ini. Seketika itu juga kembali kabut datang, hujan badai petir menyambar habis-habisan. Itu keadaan pagi sekitar jam 6:30. Oke, saya udahlah, kita udah tunggu sampai keadaan cerah, dan alhamdulillah sekitar jam 9 pagi keadaan cerah. Kita turun dalam pendakian tersebut, kita turun terpeleset, ada yang jatuh karena medan yang licin terjal, tapi kita tetap bisa turun. Nah, di sana saat kita dan rekan-rekan dan tentunya saya saat turun, banyak sekali di daerah sana itu banyak sekali petilasan atau peninggalan seperti batu-batu besar, dan tentunya di sana ada sesaji. Oke lah, tapi kita tidak mau membahas yang itu. Kita lanjut jalan. Saat itu juga di kiri jalan, saya ingat betul, itu ada sebuah batu besar sebesar-besarnya, dan di bawah tersebut ada sebuah sesaji lengkap dengan bapaknya. Saya sempat mengomongkan hal tersebut kepada rekan saya, Opal. Bang, ini apaan? Kok banyak sesaji kayak gini? Saya ngomong di dekat dan di depan batu tersebut, tapi saya ya bodo amat, saya nggak peduli. Seketika itu juga Opal bilang, udah lanjut jalan aja, gak usah dihiraukan, ayo jalan. Saya jalan. Menurut pandangan saya, waktu itu jalan tetap lurus dan saya berada di posisi kiri mendekati tebing. Tetapi tiba-tiba si Opal menarik saya. Saya tarik kencang. Saya terlihat tersebut. Saya ditarik sekencang-kencangnya. Seketika itu juga saya tanya, ada apa bang? Kok kamu menarik saya? Opal menjawab, kamu itu hampir masuk jurang. Jalannya terlalu mepet ke kanan, dan di sisi kanan itu adalah jurang.
kamu lihat enggak? Oke, udahlah, pikiran saya udah biar, udah saya nggak mau pedulikan hal tersebut. Lantas si Opal lanjut jalan dan menarik saya. Jalan. Oke bang, jalan. Tentunya tetap diawasi Opal. Jalan sampai turun hampir di pos 1. Hampir di pos 1 atau pos berapa saya lupa. Di sana ada sebuah sungai yang cukup besar, ada jembatannya juga. Waktu itu keadaan saya dan Opal ada di depan dan 4 rekan saya, Maki, Imron, Galuh dan juga Punco ada di belakang. Oke, saya dan Opal melewati sungai tersebut dan melewati jembatan tersebut. Nah, di sini tampaknya keanehan cerita dari akhir ini akan menimbulkan tanda-tanda atau apalah, saya tidak tahu. Tapi saya terasa pada saat tempat ini, saat kejadian utama rekan saya terjadi apa-apa. Lanjut, saya sudah melewati sungai dan tentunya jembatan tersebut, tapi yang keempat rekan saya masih di belakang, belum melewati jembatan dan sungai tersebut. Kita bercanda lagi, saya dan Opal bercanda ada di kubu kiri sebelah sungai dan keempat rekan saya ada di kubu sebelah kanan. Kita lempar-lemparan batu. Oke, kita bercanda lagi sampai melempar-lempar batu melewati sungai tersebut. Nah, di sini nampaknya suatu hal yang tidak sopan ke tempat orang atau tempat yang asing bagi kita, tidak patut ditiru tentunya, dan bagi para penonton tidak bisa untuk ditiru semacam hal ini. Lanjut, setelah kita puas bergurau, kita jalan lagi sampai tiba kita di parkiran motor tadi. Ibaratnya itu base camp para pendaki. Kita istirahat, lanjut perjalanan pulang. Oke, waktu perjalanan pulang, inilah kisah yang utama yang saya ingin ceritakan. Kita pulang, keadaan depan, yang barisan paling depan itu adalah Ponco dan Galuh. Motor tengah saya dan Opal, yang paling belakang Imron dan Pak Maki. Setelah kita jalan turun dari sepeda motor, tiba-tiba si Imron dan Maki dari belakang saya melaju duluan, mendahului saya Opal, Ponco dan juga Galuh. Tapi sedikit aneh itu keadaannya, dia jalan turun dan gas itu tidak dikurangi atau tidak direm, tambah digas. Motor semakin kencang. Nah, ya udahlah, saya pikiran positif, mungkin lah dia cuman iseng atau gimana, nggak tahu. Ya udah, lanjut. Habis itu tahu-tahu ternyata saat kita mendekati si Imron dan Maki tersebut, mereka sudah keadaan kecelakaan dan keadaan si Imron tidak sadar, muka penuh darah, memar, bibir sobek bagian atas, dan anehnya lagi Imron masuk ke dalam saluran air ke bawah yang ukurannya cuman cukup seukuran badan Imron. Dan anehnya lagi, di atas leher Imron, sebelumnya Imron jatuh tersungkur keadaan sujud. Anehnya, leher Imron
ini waktu keadaan sujud tertimpa sebuah batu kiranya seukuran seginilah menutupi leher Imron. Gimana caranya batu tersebut bisa menimpa Imron? Keadaan Imron juga memakai helm waktu itu. Udah lanjut cerita, begitu kita melihat si Imron dan mati, keadaan sudah jatuh kecelakaan, kita tolong. Si Opal bagian mengangkat Imron, saya maka adanya sujud tertimpa batu. Saya tarik batunya, si Opal angkat badan Imron. Begitu juga gantian si Galuh dan Punco mengangkat si Maki dalam keadaan duduk semua. Oke, udah keadaan duduk. Di sini ada sedikit keanehan, bukan sedikit, tapi menurut saya aneh. Karena apa? Posisi motor jatuhnya miring ke kiri, tapi keadaan dashboard motor kanan itu terdapat sebuah rumput. Nggak tahu rumput dari mana, yang jelas di sekitar sana tidak ada rumput, sekitar lokasi tidak ada rumput, tidak ada tumbuh-tumbuhan hijau, yang ada hanya batuan dan juga aspal dan juga gorong-gorong saluran air tersebut. Entah itu rumput dari mana saya tidak tahu, yang jelas itu ada rumput di dashboard kanan. Dan anehnya lagi, bagian yang lecet dan juga yang pecah yaitu di bagian yang kanan, padahal motor tersebut jatuhnya pada posisi ke kiri. Oke, saya tidak tahu juga kenapa itu. Dan aneh lagi, Imron waktu itu tidak dalam keadaan sadarkan diri. Dia hanya bisa membuka mata, tapi pikirannya tidak tahu kemana. Tapi si Maki tetap sadar. Ya udah, kita bingung, cari-cari warga sekitar, kita mencari bantuan, diantar ke sebuah klinik. Tidak ada klinik yang buka waktu itu, dan ditaruh dan diarahkan ke klinik persalinan, yaitu klinik bidan. Yaudah, kita ikut ke klinik bidan oleh salah satu warga sana, saya lupa namanya siapa, dan tentu kita sudah dibantu. Saya sangat terima kasih tentunya jika suatu saat masnya nonton video ini. Lanjut, kita sampai di klinik tersebut, sudah diobati kedua teman saya, dan tiba-tiba si bidan bertanya, ini kenapa kok sampai kayak gini? Tadi kecelakaan, Bu. Kita jawab seperti itu. Pasti salah satu atau di antara kalian atau semuanya berperilaku tidak baik di atas sana ya. Seketika kita bingung loh. Ibu ini tahu kita habis dari atas, yang pikir saya waktu itu cuman kita udah bawa ransel, udah bawa care, udah bawa tenda, penginapan, mungkin dia tahu. Ya udah, kita jawab, iya Bu, berarti kita sedikit berperilaku tidak sopan di sana. Si bidan tersebut cuma senyum. Pantes. Seketika itu lanjut cerita, udah selesai diobatin, kita pulang turun. Tapi si Imron masih belum sadarkan diri, masih linglung tentunya. Yang di jalan yang ditanyakan Imron pada si Ponco, yang waktu itu Imron diboncengkan si Ponco waktu pulang, cuma satu yang ditanyakan, aku kenapa cu? Aku kenapa? Dan itu kata-kata itu diucap terus sampai turun, sampai selesai atau lepas dari kaki Gunung Muria tersebut. Sehabis itu Imron baru sadarkan diri, dan dia sadarkan diri, dia bingung kenapa badannya sampai berdarah-darah,
sampai diperban sana sini, sampai mumat semua, sampai sakit semua. Oke, alhamdulillah, syukur Imron sudah sadar. Kita lanjut pulang ke rumah masing-masing. Kita antarkan si Imron terlebih dahulu ke rumahnya dalam keadaan Imron seperti itu. Ya udah, kita omong ke orang tuanya. Untungnya orang tuanya bertanggapan baik kepada kita. Oke, dari cerita tersebut kita boleh ambil makna dan pembelajaran. Satu, yaitu kita tidak boleh semena-mena. Walaupun kita tidak bisa melihat barang-barang atau makhluk lain di sekitar kita, tapi tetap kita harus menghormati tentunya rumah mereka, dan kita sebagai tamu hormatilah mereka sebagai tuan rumah. Mungkin suatu kecelakaan tersebut sebagai pertanda atau peringatan untuk kita tidak mengulangi hal-hal tersebut di kemudian hari. Bagaimana tanggapan kalian tentang kisah tragedi kecelakaan di Gunung Muria Puncak Songo Likur tersebut? Oke, silahkan komen jika ada pengalaman mistis, pengalaman janggal dari kalian. Silahkan komen di bawah, dan tentunya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Syahgani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.